kita akan bahas di sini tentang efek setelah inflasi atau setelah data inflasi tadi malam. Secara keseluruhan sebetulnya datanya relatif soft dan juga sesuai dengan harapan. Jadi tidak ada yang harus dikhawatirkan, dan bahkan kalau teman-teman lihat di situ ada pembalikan di beberapa grafik ya. Oke, kita lihat langsung. Of course ini adalah US dollar. Jadi kalau teman-teman perhatikan candlestick yang ini, dia kecenderungan sempat mengalami penurunan, tapi sebenarnya penurunan ini nggak terlalu dalam gitu ya, karena ada rejection di situ, lalu kemudian dia ditutup dengan bullish candle, short real body, tapi tail bawahnya cukup panjang. Jadi sebetulnya ini masih bagian dari hanging man walaupun sempat terjadi rejection. Nah, kalau seperti ini sebetulnya kita punya dua pilihan, kemungkinan dia akan terjadi kenaikan seperti itu, atau justru ini adalah momentum untuk kembali turun ya. Yang jelas dia memang ada rejection di bawah tapi tidak terlihat serius, dan juga ditutupnya dengan candle seperti ini. Nah, kemudian kondisi yang sebaliknya adalah di US Treasury yield masih ada kenaikan. Ini yang membuat kenapa USD Japanese Yen itu kecenderungannya malah kenaikan. Tapi mungkin kita harus tunggu situasi, karena dari kondisi di grafik mungkin lebih kepada 145 adalah level area untuk intervensi. Tapi mungkin kita bisa abaikan karena belum ada catatan ataupun pengumuman. Nah, masalahnya kita mungkin bisa pakai patokan apakah nanti BOJ ataupun Kementerian Keuangan ada statement we are watching carefully FX ya, atau we are monitoring FX market, dan itu berarti akan terjadi mungkin potensinya penurunan, seolah-olah itu adalah intervensi verbal. Oke, saya langsung saja kondisi dari ekonomi tadi malam. Oke, kalau lihat di sini core CPI berada di 4,7% dari ekspektasi 4,8%, artinya lebih rendah, dan itu sesuai dengan harapan sebetulnya, memang diharapkan lebih rendah. Kemudian core CPI untuk basis bulanan pun 0,2%, ini sesuai dengan angka yang kemarin kita share, 0,2% harusnya tidak ada kekhawatiran gitu ya, termasuk untuk CPI headline 0,2%, kemudian untuk CPI headline tahunan juga 3,2%, sedikit lebih rendah dari ekspektasi 3,3%. Core CPI monthly, kemudian headline CPI maupun headline monthly, semuanya bergerak atau dirilis sesuai dengan harapan dan bahkan relatif lebih kecil. Ya, seperti yang kemarin juga sempat kita uraikan, tidak ada hal yang harus dikhawatirkan di sini, sehingga data ekonominya kemungkinan harusnya kita bisa lihat dolar kembali melemah, walaupun tidak terlalu melemah sebetulnya, tapi di akhir pekan dan juga bisa saja ada pembalikan di situ. Nah, kemudian initial jobless claim juga naik ke 248K ya, jadi ini lebih tinggi daripada forecast ataupun bahkan minggu yang lalu. Nah, sekarang kita coba lihat secara singkat alur grafik. Ini adalah S&P 500. Kalau teman-teman perhatikan di sini adalah inverted hammer, kemudian dia dekat dengan trend line, dan ini yang kemarin kita nantikan ya. Posisinya sangat memungkinkan untuk terjadi pembalikan. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat di sini, maka di grafik H4-nya sebetulnya kita juga bisa melihat apakah ini sebetulnya terjadi proses dari divergence atau tidak. Kalau kita lihat di sini sebetulnya ya, ini adalah bullish divergence ya. Kondisinya jelas di sini bullish. Nah, bullish divergence. Jadi kemungkinan dia harusnya mulai kenaikan. Nah, hal yang sama juga kita lihat dari posisi grafik yang lain. S&P, Nasdaq, dan juga posisi dari Dow Jones ya. Dow Jones semuanya di grafik 4 akan ada potensi pembalikan ataupun kecenderungan rebound terbatas ya. Nah, kemudian untuk crude oil di sini ada catatan khusus, dia ditutup dengan dark cover. Jadi kemarin sudah sempat sentuh level 84 tapi kemudian ditutup bearish seperti ini. Jadi hati-hati, harusnya hari ini akan terjadi koreksi. Kemudian juga ya mungkin inilah momentum untuk kembali ke level at least $80 per barel atau 81-an gitu ya. Nah, yang penting adalah kalau dia kembali ke atas 84 itu baru disebut momentum untuk bullish kembali. Level 86, 88 itu akan menjadi area yang bagus banget. Nah, sementara untuk USD Japanese Yen kita lihat di sini 144 sudah ditembus 144.80. Lalu kemudian kalau kita perhatikan juga sepertinya ini adalah momentum untuk siap-siap menunggu intervensi, at least mungkin intervensi verbal. Di daily chartnya kemungkinan ini double top bisa saja,
kita tinggal tunggu apakah ini lebih rendah atau tidak RSI-nya. Kalau RSI lebih rendah, sementara ini datar di atas, oke, berarti kita punya case untuk bearish divergence ya. Tetap perhatikan kondisi yang paling penting adalah dari statement-statement dari Kementerian Keuangan ataupun BOJ. Nah, kemudian XAU USD, kalau lihat di sini grafiknya juga ditutup dengan candlestick inverted hammer, kemudian berada di 61,8%. Apakah double bottom? Mungkin ya, kalau misalkan kita anggap ini bottom pertama, ini bottom kedua, mungkin saja ini double bottom, kesempatan seperti itu. Banyak case untuk dia rebound karena kemarin pun tidak tembus 1909 atau bahkan tidak tutup di bawah 1909, tapi mungkin sekedar retest sangat wajar. Nah, cuman kalau saya menggunakan momentum ini, harusnya kita sudah waktunya untuk lakukan buy, karena secara technical juga di grafik keempat kita ketemukan di sini ada indikasi untuk terjadinya, oke, saya anggap di sini ya, posisinya yang terakhir di sini ini adalah kondisi lower low, sementara di sini adalah higher low. Jadi kita punya case untuk bullish divergence. Artinya lagi kemungkinan potensi kita untuk dapatkan kenaikan ataupun rebound at least mungkin di 1919 atau bahkan lebih tinggi, atau bahkan lebih bagus lagi kalau misalkan kita bisa dapat area 1932 ya. Hati-hati kalau misalkan buy di sekarang di 1909 1912, teman-teman harus pasang stop loss karena masih ada potensi untuk turun ke 1900 atau 1892. Nah, itu kalau misalkan catatannya dari posisi inflasi tadi malam, harusnya kita nggak takut untuk turun, malah harusnya kesempatan untuk naik gitu ya. Tapi kalau misalkan lihat nanti malam Michigan Consumer Sentiment, kemungkinan akan ada koreksi di situ. Walaupun nantinya ujung-ujungnya ini adalah bigger demand ya, stronger demand, sehingga kemungkinan kita bisa harapkan adanya pantulan di situ. Ya, jadi siap-siap saja karena kita sudah bertemu dengan level support critical.